Ya, kembali saya ke rekan saya Gita Iha yang akan berikan laporannya untuk kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Gita Iha, silakan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Konser grup band asal Inggris Coldplay masih 6 bulan lagi, namun sayang banyak warga yang sudah tertipu dengan pembelian tiket secara online. Total hari ini sudah ada 65 korban dengan kerugian 227 juta rupiah. Bagaimana tanggapan warga? Kita akan langsung tanya tentang masalah ini karena memang untuk Coldplay sendiri merupakan tiket yang menjadi kesekian kali penipuan secara online ini dilakukan. Sebelumnya juga sudah ada tiket-tiket konser dari Blackpink, kemudian konser dari beberapa grup band yang lain juga. Kita akan coba tanya. Selamat malam, dengan Mbak siapa? Dengan Ara. Boleh berdiri Mbak? Dengan Mas siapa Mas? Saiful Bahri. Oh, Mas, kita ganggu waktunya sebentar ya. Dengan Mbak siapa? Michelle. Oke, kita ke Mas Saiful dulu ya. Mas, ini bakal nonton konser Coldplay nggak? Tadinya sih iya ya. Berhubung ada kejadian seperti ini, jadi agak takut juga sih kita. Kenapa? Pernah nonton konser sebelumnya nggak? Pernah dulu waktu Linkin Park dulu. Belinya lewat apa, Mas? Belinya langsung on the spot sih saya kita ke sana. Pernah ketipu nggak? Enggak. Soalnya kita langsung beli on the spot aja sih, langsung ke tempatnya aja gitu. Cuma harganya lebih mahal sih. Kalau menurut Mas, efektif tidak pembelian tiket secara online dengan on the spot? Sebenarnya masih efektif Mbak ya. Kalau menurut saya efektif secara online. Cuman takutnya seperti itu sih, takut ada yang gimana ya? Ada yang disalahgunakan dengan itu, jadi agak takut juga sih begitu seperti itu sih. Mas sudah tahu banyak penipuan tentang pembelian tiket Coldplay saat ini, Mas? Iya, tahu. Bagaimana menurut Mas? Disayangkan tidak? Disayangkan banget lah. Karena kan baru pertama kali ya konser Coldplay ke Jakarta. Ya kan, ya sangat-sangat baik. Jadi gimana ya, menurut saya sih agak jelek aja lah. Gitu. Baik, terima kasih Mas Saiful. Kita ke Mbak Ara. Mbak, ini katanya pernah menjadi oknum justip juga begitu ya, yang suka titip tiket begitu ya? Sebenarnya aku suka just tip ke orang sih. Bukan aku yang jadi just tip, aku kayak nitip gitu. Pernah nitip ke orang juga? Sejauh ini pengalaman menitip tiket ke orang bagaimana Mbak? Sejauh ini oke-oke aja sih, nggak ada kayak nipu-nipu gitu, semuanya trusted. Gimana kalau dengan tiket penipuan kali ini di Coldplay? Sebenarnya itu sayang banget sih, karena kita kan semua antusias ya. Karena seperti yang tadi dibilang juga, Coldplay kan baru pertama kali ke Indo. Jadi kelihatannya image kita juga udah kayak tercemar gitu. Apalagi aku juga emang suka banget sama Coldplay, pas tour juga nggak dapet, jadi disayangkan. Apalagi banyak penipuan itu, aku jadi makin takut sih. Jadi kayak mau nunda dulu. Terakhir Mbak, singkat saja harapannya ke depan lebih enak mau beli tiket online atau on the spot aja nih Mbak? Sebenarnya aku lebih prefer online, karena selama ini aku belinya selalu online. Baik, gitu. terima kasih Mbak Ara dan juga Mas Saiful. Itu dia bagaimana tanggapan pemirsa atau warga di sekitar saya tentang penipuan online yang mereka berharap ke depan tidak akan lagi terjadi penipuan tiket konser grup-grup Eropa maupun grup-grup Arab, grup-grup Eropa begitu di Indonesia. Caca, kami kembalikan ke Anda. Ya, terima kasih Gita Iha. Mungkin saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, dengan banyaknya penipuan seperti ini apa menyurutkan masyarakat untuk nonton konser Coldplay atau tidak, ini masih saja? Dan ini tetap membuka peluang banyaknya penipuan dong, ini seperti apa? Iya, kalau saya melihat tetap masyarakat animo tetap tinggi, meskipun ada istilahnya penipuan. Penipuan itu kan ibarat bagi mereka pecintanya yang fanatik lah kira-kira itu kan hanya resiko saja gitu. Jadi tidak dipandang sesuai sesuatu hambatan, kendala mereka untuk beli tiket. Jadi nanti semuanya akan berujung kepada kesempatan. Saya dapat ya sudah. Nah, kemudian di sisi lain, disinilah penipuan-penipuan akan banyak muncul. Ini kan sebenarnya fenomena gunung es kan. Artinya di bawah sana. Karena kebetulan yang ditipu itu adalah kalangan menengah ke atas. Orang menengah ke atas nggak mungkin lapor, nggak mau ribet-ribet juga, uang 11 juta ngapain capek-capek dilapor-laporin, kan gitu. Ini kan karena masyarakat strata ini pada tataran maunya aman. Kalaupun ada ini ya udah resiko lah, udah lepas gitu dan tidak perlu lapor-lapor. Makanya kalau ada yang lapor-lapor kadang bagi masyarakat yang lain yang kategori sering diketawain Mas. Untuk apa dia gitu dilapor-laporin jumlahnya tak seberapa kan gitu. Nah mungkin saya ke Mas Zainul. Untuk mayoritas dari korban Mas Zainul ini apa ya? Apakah memang mereka harus merogoh kocek dalam tabungannya mereka untuk bayar tiket konser, atau mungkin ya nggak seberapa juga uangnya dibandingkan penghasilan dan juga hartanya mereka, seperti apa?
Ya, menurut hemat kita sih bukan nilai itu ya, bukan nilai yang menjadi persoalan. Ini kan terkait dengan keinginan animo masyarakat. Ya. Maka harapan masyarakat memang peristiwa hukum ini harus diungkapkan oleh kawan-kawan Barreskrim sehingga ada efek jera dan pelakunya ditangkap dan ditahan. Dan memang kedua saya kurang sepakat sama abang kita bahwa mengatakan buat apa uang yang segitu dikembalikan, bukan itu konteksnya. Konteksnya ada bagaimana penegakan hukum ini supaya prosesnya tidak terulang kembali. Bayangkan kalau semua warga masyarakat mengiyakan atau tidak melakukan proses hukum, kerugian 11 juta, 12 juta didiamkan saja. Iya. Bagaimana ini akan menjadi akumulasi dan terus-menerus, bukan hanya di Coldplay, korban kami juga terjadi di Blackpink. Karena dia korban Blackpink, kemudian korban lagi Coldplay, dia merasa sadar. Ini aku punya tanggung jawab supaya aku bisa menjelaskan kepada kawan-kawan lain jangan sampai tertipu lagi. Maka memang harapan korban terkait dengan ini memang penting nanti endingnya kita berharap pemerintah membuat regulasi khusus terkait dengan just tip gitu. Mas Zainul, tapi Mas Zainul setuju tidak bahwa disangkut pautkan pihak promotor dalam kasus ini? Ada yang sempat mengatakan ya yang tertipu yang mungkin tidak pintar saja kan sudah jelas-jelas jual tiket kan secara resmi di coldplayconcert.com. Ini seperti apa? Ya memang tadi bilang bukan persoalan pintar dan bodohnya. Kita memang sepakat dengan kawan-kawan Barreskrim untuk diklarifikasi kawan-kawan promotor resmi. Karena bagaimanapun juga peristiwa hukum ini tidak melihat di hilirnya, tapi melihat di hulunya. Ya. Kalau tidak ada konsel, nggak mungkin ada calo-calo atau just tip ini, maka nggak bisa mereka melepaskan diri begitu saja. Betul. Maka harus ada pertanggungjawaban. Apakah bentuknya itu? Apakah mereka pernah melakukan sosialisasi secara masif? Apakah pernah mereka menyampaikan ke publik bahwa tiket resmi beli di sini, kalau nggak resmi kami tidak tanggung jawab? Ya. Maka dari itu harapan kita promotor, kita berharap ada kebijakannya, berharap ada kepeduliannya, empatinya untuk memberi tiket gratis kepada korban-korban yang melapor yang melapor ke Barreskrim yang terdata. Kalau tidak, maka paling tidak membayar 50% dari harga jual tiket. Oke, Mas Adri setuju tidak sih bahwa promotor tidak boleh lepas tangan dalam hal ini? Di tengah banyaknya korban saat ini, promotor dinilai perlulah punya tanggung jawab untuk setidaknya beli tiket kasir gratis atau mungkin 50% tiket. Ini seperti apa? Mengganti ya, ini seperti apa? Maaf saja, saya rasa ini bukan kesalahan dari promotor. Karena promotor itu biasanya kan hanya menyelenggarakan satu konser, dia menjual tiket, dan memberikan informasi. Promotor sudah memberikan informasi di mana dan bagaimana caranya membeli tiket yang resmi gitu ya. Jadi saya rasa ini bukan kesalahan promotor, dan kalau yang tertipu, yang kena tipu itu mengharapkan sesuatu dari promotor, ya sah-sah saja. Tapi juga promotor juga akan bisa punya hak juga bilang bahwa ini bukan tanggung jawab kami gitu ya. Iya, Mas Zainul, tapi sempat tidak mungkin ini ya, mungkin ada anggapan dari klien-klien Mas Zainul bahwa apakah jangan-jangan promotor bertanggung jawab atau mungkin main mata juga dalam kasus ini, entah mungkin pekerjanya, stafnya, oknumnya, sehingga banyaknya penipuan seperti apa? Ya bisa jadi, karena bukan hanya promotor, mungkin ada oknum-oknum di dalam promotor itu yang mencoba mengakomodir tiket dan dijual kepada kawan-kawan just tip ini sehingga di-up harganya. Makanya saya kurang sepakat dengan Bang Sandi bahwa mengatakan tidak bisa diminta tanggung jawaban promotor. Kalau tanya sama beliau sebagai pengalaman, apakah dulu nggak pernah promotor yang bandel? Saya rasa pasti dulu ada promotor yang bandel, hanya bedanya dulu menua, sekarang online. Maka dari itu harus ada minta pertanggungjawaban. Kalau lepas tangan begitu saja, ya nggak bisa dong. Maka harus ada sosialisasi pertanggungjawaban. Apa yang di pertanggungjawabannya itu? Ya salah satunya keinginan masyarakat ataupun korban ya seperti itu. Begitu. Bang Adri, setuju tidak dengan tanggapan itu? Bisa jadi ada stafnya yang nakal, ini bagaimana? Ya mungkin bisa jadi terjadi ada oknum, ada staf yang nakal, bisa ya. Dan ya itu harus kita cari, tapi bukan promotornya secara perusahaannya itu yang harus bertanggung jawab. Ya kita harus cari bersama-sama siapa oknumnya, kalau memang ada oknum yang bermain mata atau harus bertanggung jawab untuk kasus penipuan ini gitu. Oke, Mas Zainul, dari kliennya Mas Zainul, pernah tidak beli atau coba beli tiket ini itu war tiket tapi memang gagal? Mungkin dia pakai sampai 5 device, handphone tetangga, handphone ibu, laptop, seperti apa? Jelas, sudah ada korban kita itu ada 3 handphone, 1 laptop, tidak berhasil masuk, kemudian close. Maka dari itu karena ini tenggang waktu sangat mepet, sehingga mereka mencari alternatif lain melalui media sosial. Nah itu yang dilakukan oleh korban, sehingga korban terjebak dalam penipuan ini.
Maka lagi-lagi memang bukan pertanggungjawaban promotornya, bisa jadi itu oknum-oknumnya. Maka dari itu perlu pengungkapan peristiwa hukum. Jadi kawan-kawan penyidik dalam hal melakukan proses pidana dan harus mengkonstruksi hukumnya dari hulu ke hilir. Kalau tidak ini akan terpotong dan akan terjadi perbuatan yang serupa begitu. Mas Adri, ini menjadi fenomena aneh tidak sih sampai orang untuk beli atau war tiket konser Coldplay ini laptop nyalain 2, handphone nyalain 3, nggak dapat juga ini. Internet di rumah sudah kapasitas maksimal, ini seperti apa? Ya itulah, seperti saya bilang tadi kan, semua orang ingin sekali menyaksikan satu konser Coldplay yang fenomenal ini ya. Mereka berusaha sedemikian rupa dengan apapun caranya gitu. Mempergunakan beberapa laptop, iPad, segala macam untuk mendapatkan satu konser. Kembali lagi, kapasitas di GBK itu sangat terbatas sekali. Sedangkan yang mau nonton itu jutaan. Mungkin yang mau nonton itu 20 kali lipat dari kapasitas GBK gitu. Jadi walaupun nantinya umpamanya Coldplay mengadakan second show, 2 kali show, saya rasa masih tetap aja kurang tiket yang bisa didapat oleh orang-orang pencinta Coldplay. Mas Adri, terakhir mungkin berdasarkan pengalaman dari Mas Adri untuk Coldplay yang memang sangat belum pernah mengadakan konser Indonesia. Mungkin tidak sih bahwa ini momen akan terjadi ke depan atau mungkin memang ini momen sekali seumur hidup, nggak mungkin akan susah terjadi lagi Coldplay konser di Indonesia. Jadi ya harus war lah, harus beli tiket dengan harga berapapun atau seperti apa? Kalau saya lihat dari pengalaman konser Coldplay di beberapa negara, Coldplay selalu kembali lagi kepada negara-negara yang pernah mereka singgahi. Seperti Coldplay di Singapura, mereka sudah main 3 kali. Saya nonton Coldplay 3 kali di Singapura 10 tahun yang lalu. Jadi tidak menutup kemungkinan Coldplay akan kembali lagi ke Jakarta. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sekiranya bagaimana ya cara kita mengedukasi masyarakat supaya ya sudahlah kalau memang tidak bisa beli tiket secara resmi, jangan pakai calo. Karena banyak sekarang calo just tip ini banyak nggak benarnya. Ini seperti apa Pak Trubus? Iya, kalau harusnya ada ini dari pihak panitia ya. Panitia artinya di sini promotor yang menjelaskan tentang mekanisme prosedur ketika mau dapat. Tapi saya rasa sih sudah memberikan, hanya mungkin tidak ada ini pemahaman keseluruhan kan. Ini kan masalah di situ selalu ada disinformasi, artinya ada miskomunikasi sepertinya. Nah karena itu kaitannya dengan edukasi, saya rasa itu yang perlu dilakukan adalah masyarakat itu dibangun untuk tetap meyakini apa yang dia lakukan itu adalah untuk dapat tiket itu secara baik dan benar. Karena itu yang jadi problem itu kan persoalannya masyarakat itu selalu berpikir ya apa yang harus saya lakukan ya kecuali saya harus dapat tiket itu gitu loh. Jadi yang penting sekarang tadi diberikan ya online, ya udah yang penting saya dapat secara online. Kalau dulu secara manual dia nggak mau kan, saya lebih online, lebih percaya karena di situ aspek keterbukaan yang jelas itu ya Mbak. KIE, komunikasi, informasi, edukasi memang harus diberikan kepada publik itu Mbak, terkait dengan supaya mereka tidak tertipu lagi ke depannya. Terakhir mungkin Mas Zainul, ada kemungkinan tidak bahwa ini korban akan terus bertambah itu? Oh ya, update hari ini kan kita melapor ada 33 akun media sosial, kemudian ada korban sekarang 65 orang, dan sekarang kerugian 230 juta rupiah. Ini akan terus diupdate sampai nanti pada saat P21. Pelakunya sama tidak sih? Ada yang sama, ada yang tidak. Karena ada beberapa pelaku yang sudah dipanggil oleh kawan-kawan penyidik dan sudah dipertemukan dengan kawan-kawan korban, sehingga ada keinginan untuk dilakukan restoratif justice ya, karena mengingat usia, mengingat baru pertama kali melakukan itu. Nah pendekatan itu dicoba dibangun gitu. Oke, Bang Adri, penutup ini, bagaimana mungkin pesan kepada masyarakat supaya ya kalau tidak bisa dapat tiket resmi ya nggak usah just tip karena ini riskan sekali ketipunya. Bagaimana Bang Adri? Itulah kembali lagi, kita harus selalu hati-hati, apalagi membeli dari tempat yang kita tidak tahu asalnya. Ini adalah satu contoh yang sangat bagus sekali. Mereka membeli di just tip yang kita nggak tahu bentuk perusahaannya, di mana tempat domisili perusahaannya. Karena cara pecinta Coldplay itu sudah gelap mata. Yang penting mereka mendapatkan tiket. Tapi yang terjadi adalah ini, jadi tetap harus hati-hati ke depannya. Mungkin yang bikin kita hati agak tenang ini promotor senior loh yang ngomong. Kalau sudah
Coldplay konser di satu negara, kemungkinan akan kembalinya itu ada dan besar. Jadi mungkin jangan kecil hati. Yang penting jangan jadi korban penipuan. Terima kasih Bapak-bapak, sama-sama. Mas Zainul, Bang Adri, bahkan juga Pak Trubus, dan tadi ada dari pihak kepolisian Pak Ahmad Ramadan. Ini menjadi penutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Cica Nisa mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa.